Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toibo TV di hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Pada dua video terdahulu ada salah satu pemerhati Toibo TV, dia menulis di kolom komentar seperti ini. Yang saya nggak habis pikir, orang-orang yang ada di pesantren Daku dan lingkaran-lingkaran dekatnya, maksudnya orang-orang dekatnya Yusuf Mansur, tetap nurut sama si Jam'an ini. Padahal mereka tahu Jam'an ini gak benar, tapi tetap ngekor aja, takut atau gimana, seakan-akan membiarkan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian pemerhati berikutnya menanggapi tulisan dari dari akun Eric John ini. Dia mengatakan bahwa taklid buta, fanatik buta, terlalu mengkultuskan idola dan sebagainya adalah penyakit umat. Saudara-saudara, bahwa orang-orang dekatnya Yusuf Mansur, admin-admin media sosialnya, atau juga orang-orang di lingkungan Darul Quran sangat tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini Yusuf Mansur selalu dibully, selalu alamatkan kata-kata kasar kepada dia oleh netizen, oleh masyarakat Indonesia, selalu mendapat kata-kata kasar dari para netizen atau masyarakat Indonesia. Saya mencontohkan tidak sedikit video yang memberikan cap negatif terhadap Yusuf Mansur. Contohnya ada video yang membuat judul seperti ini: Ustadz Yusuf Mansur penipu berkedok agama. Ada juga yang membuat video, kemudian videonya diberi judul modus dakwah penyesatan umat kepada Yusuf Mansur. Dan masih terlalu banyak kalimat-kalimat negatif yang dialamatkan kepada Yusuf Mansur. Menyadari akan tanggapan masyarakat Indonesia terhadap Yusuf Mansur seperti ini, maka kita lihat saja akun media sosial dari Darul Quran yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Di situ adminnya menutup atau memblokir kolom komentar. Mungkin karena khawatir bahwa video itu akan mendapat serangan dengan komentar-komentar yang negatif terhadap Yusuf Mansur, sehingga kolom komentarnya. Saudara-saudara, jika ada media netral atau media biasa itu memberitakan soal Yusuf Mansur dan mereka membuka kolom komentarnya, maka sudah bisa dipastikan 99,99% komentator itu selalu bernada negatif terhadap Yusuf Mansur. Tak kurang juga caci maki yang orang tulis terhadap Yusuf Mansur. Suara-suara kasar terhadap Yusuf Mansur itu bukan saja terjadi akhir-akhir ini, sudah ada sejak lama. Saya contohkan pada tahun 2021 umpamanya, di akhir tahun 2021 ada seorang pria yang tidak diketahui atau dia tidak mengungkapkan identitasnya, itu mengunggah sebuah video yang menyebut Ustadz Yusuf Mansur sebagai penipu hingga sebagai perampok. Yusuf Mansur kemudian dia yang mengunggah sendiri video itu di media sosialnya. Nanti pada video berikut ini saya akan memutar kembali atau melampirkan video itu sehingga kita bisa sama-sama menyaksikannya bagaimana pria ini begitu mengungkapkan kata-kata kasar terhadap Yusuf Mansur. Ada kalimat orang dalam video ini mengungkapkan bahwa dia sangat kecewa terhadap apa yang pernah dilakukan Yusuf Mansur terhadap dia. Mungkin dia pernah mengikuti program-programnya Yusuf Mansur, kemudian dia mendapatkan bahwa dia sedang ditipu atau mengalami penipuan, sehingga dia mengungkapkan kalimat-kalimat kasar tersebut di videonya. Saya mengutip satu rangkaian kalimat orang dalam video itu. Dia mengatakan begini:
Hai Mansur, tobatlah sebelum engkau mati mengenaskan, karena kau sudah salah besar menjual agama. Sakit hati saya melihat kau mencari uang di atas penderitaan orang lain. Yusuf Mansur kemudian selain dia mengunggah kembali video ini, dia juga menulis tanggapannya. Yusuf Mansur menulis begini, insya Allah saya banyakin taubat. Nasihatnya bagus sekali. Makasih ya Mas, sampaikan yang kenal kepada Masnya ini. Dan nasihatnya benar, saya harus banyakin taubat. Bismillah walhamdulillah. Begitu Yusuf Mansur menulis. Selalu saja Yusuf Mansur ini berbicara apa saja, selalu dia basahi lidah dia dengan kalimat-kalimat thayyibah, Bismillah walhamdulillah dan lain sebagainya. Tetapi selalu saja orang memberikan tanggapan, itu juga karena sikap dia bahwa kalimat-kalimat thayyibah yang dia basahi lidahnya itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Saudara-saudara, selain video ini yang saya putar di lampiran berikut, saya juga mau tampilkan sebuah video lagi. Seseorang pada beberapa bulan yang lalu menayangkan sebuah video yang dia berikan judul yang kurang mengenakan. Nanti saya tampilkan link videonya sehingga kita bisa nonton secara tuntas. Saudara-saudara, video ini sebenarnya berisikan ceramah Yusuf Mansur yang sudah cukup lama, tapi dia rilis kembali dengan komentar-komentar dan dengan judul yang baru yang dia rilis sekitar 7 bulan yang lalu. Nanti kita sama-sama melihatnya. Saudara-saudara, seharusnya orang seperti Yusuf Mansur mendapat begitu banyak bulian, begitu banyak caci maki terhadap dirinya. Seharusnya dia membatasi diri dia untuk tampil di media massa. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara, video-video lama tetap diunggah oleh banyak orang dengan berbagai judul diberikan. Termasuk saya juga kembali mengunggah kembali banyak video masa lalu Yusuf Mansur dalam rangka memperingatkan kepada kita semua supaya jangan lagi terjebak dengan Yusuf Mansur dan orang-orang seperti Yusuf Mansur yang datang kepada kita bermulut manis, membawa jubah agama, membawa topeng agama untuk mengajak kita berbisnis dan lain sebagainya. Saudara-saudara, Yusuf Mansur itu kalau ibarat imam, dia sesungguhnya sudah batal status imamnya. Karena itu makmum juga dilarang mengikuti imam yang sudah batal. Kembali kepada tanggapan pemerhati Thayyibah TV di awal video ini. Saudara-saudara, orang-orang yang berada dalam lingkarannya Yusuf Mansur, yang berada dalam lingkungan Darul Quran, mereka pasti tahu bahwa Yusuf Mansur menjadi sasaran caci maki masyarakat Indonesia. Hanya saja mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah sikap diam mereka itu memang disuruh oleh Yusuf Mansur, atau karena memang mereka menyadari bahwa itulah yang terjadi pada Yusuf Mansur. Begitu juga pada lingkungan warung stick and shake umpamanya. Mungkin saja mereka tidak tahu bahwa salah satu bos mereka adalah Yusuf Mansur sesungguhnya, atau bos mereka adalah Yusuf Mansur. Hanya saja karena mereka tidak tahu, maka apa yang terjadi dengan Yusuf Mansur, caci maki terhadap Yusuf Mansur itu mereka abaikan. Tapi kalaupun mereka tahu bahwa Yusuf Mansur adalah bos mereka dan Yusuf Mansur mendapat sasaran caci maki masyarakat Indonesia, tentu saja mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa karena satu dan lain hal, sehingga mereka juga diam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video saya ini memberikan kita pemahaman yang lebih terhadap orang-orang yang berpredikat ustadz atau berpredikat kiai atau apa saja yang datang kepada kita untuk mengajak kita berbisnis dan lain sebagainya. Kita tetap berhati-hati dan tetap memasang telinga, mata dan hati kita agar kita jangan terjebak dalam kebodohan. Semoga video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, supaya semua informasi dari video saya tidak terlewatkan. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu siapa ini? Inilah perampok yang luar biasa, yang paling bejat dibandingkan dengan perampok-perampok biasa. Ini perampok ini menjual agama. Dia menodong secara halus. Kadang-kadang dia menjilat sama Jokowi. Inilah ulama yang pernah disabdakan Nabi, menjual agama, berkedok ulama untuk mencari uang. Inilah Mansur, laknatillah. Kalian pun yang nyumbang pun bodoh, macam dihipnotis sama Mansur laknatillah ini. Bisa kalian beli motor, bisa kalian beli mobil, bisa kalian beli emas sama dia. Apa kalian nggak tahu? Emang bolehkah bersedekah sama dia? Ya Allah membalas lebih dari yang kalian sedekah. Nggak bisa. Bersedekah itu untuk anak yatim, untuk para miskin. Ini bukan untuk perampok seperti Yusuf Mansur ini. Sayangnya melihat video dia pun sakit hati. Sakit hati ditipu terang-terangan sama Mansur laknatillah ini. Pandai menjilat ini orang. Inilah ulama-ulama yang disabda Nabi nih. Ini paling bejat, orang paling api neraka nih. Ini merampas secara menjual agama. Ini lebih bahaya daripada perampok-perampokan yang lain. Lebih bahaya nih. Ini secara halus. Secara halus dia bisa mendapat triliunan. Mansur, kau tobatlah. Tobat kau, tobat. Sebelum kau mati mengenaskan. Ya. Karena kau sudah salah besar mencari uang menjual agama. Ya. Kalau kau tak senang sama saya, kau cari saya, kau panggil saya, kau laporkan saya ke polisi. Sakit hati saya melihat kau, Yusuf Mansur, mencari uang di atas penderitaan orang lain. Sama saja kau merampok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu ya, hasil jual tanah nggak usah dibagiin ke ahli waris. Bagi aja udah sedekah ke orang lain. Nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin. Nggak ada. Semua dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Kita hitung sampai 10. Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin, ngasih gilang, kalung. Mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah.